Pada soal kali ini, aku bakal bahas terkait dengan soal 1, UAS ATL tahun 1920. Nah, jadi di soal ini tuh nggak jauh beda dengan soal 2 di tahun 1819. Bedanya tuh cuma kalau 1819 itu kan kita diminta nih buat cari berapa sih nilai income from S, terus berapa sih nilai saldo investment in S di 31 Desembernya itu berapa. Nah, kalau di soal ini, itu tuh jurnal yang kita buat itu seperti apa. Jadi bedanya tuh di sisi, kalau ini jurnalnya, kalau tadi tuh perhitungannya. Untuk keseluruhannya sebenarnya sama aja, metodenya sama metode ekuitas, dan perhitungannya tuh hampir sama juga. Jadi langsung aja ya. Di sini, PT Pesona itu memiliki 90% kepemilikan saham biasa PT Senja dengan nilai perolehan 540 juta. Kepemilikan tersebut diperoleh pada awal 2017. Struktur ekuitas PT Senja pada tanggal tersebut terdiri dari modal saham 450 juta dan saldo laba 120 juta. Selisih antara nilai wajar investasi dengan nilai buku aset neto diakui sebagai paten yang diamortisasi selama 6 tahun. PT Pesona menggunakan metode ekuitas untuk mencatat investasinya di PT Senja. Nah, jadi di sini didapat bahwa menggunakan metode ekuitas, terus dibeli saham itu pada tanggal 1 Januari 2017. Aku pakai asumsi ini karena di sini cuma kata-katanya pada awal gitu ya. Terus cost-nya itu 540 juta. Berarti implied value-nya berapa? 540 juta dibagi 90%, nilainya 600 juta. Terus net asetnya PT Senja di awal 2017 ini didapat dari modal saham 450 juta ditambah dengan saldo laba sebesar 170 juta. Berarti ada 570 juta. Nah, diselisihin ada excess value nih sebesar 30 juta. 30 juta ini kita akui sebagai paten yang akan diamortisasi selama 6 tahun. Paragraf selanjutnya, yaitu pada tanggal 3 September 2017, PT Pesona ini menjual bangunan kepada PT Senja. Berarti dia tuh downstream dengan harga 105 juta. Bangunan tersebut memiliki nilai buku 120 juta dan diperkirakan masih dapat digunakan 7 tahun lagi sejak tanggal penjualan tersebut. PT Pesona dan PT Senja menggunakan metode garis lurus untuk menyusutkan semua aset tetapnya. Berarti untuk bangunan ini berarti kan P ke S, berarti kan dia downstream kan. Di 3 Juli 2017 book value-nya ada 120, sedangkan harga jualnya cuma 105 juta. Berarti ada loss on sales of building sebesar 15 juta untuk 7 tahun. Terus paragraf selanjutnya yaitu terkait dengan bonds. Jadi pada akhir 2017 PT Senja itu nerbitin obligasi 10% nilainya 200 juta dengan pembayaran bunga tahunan dan masa jatuh tempo 5 tahun. Tingkat bunga pasar pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar 9%. PT Senja menggunakan metode amortisasi bunga efektif dan obligasi dimaksudkan sebagai instrumen utang yang ditunggu hingga jatuh tempo, hold to maturity. Nah, pada tanggal 31 Desember 2018, si PT Pesona ini beli, berarti dia upstream kan, membeli 50% obligasi PT Senja dari pemegang obligasi sebelumnya. Tingkat bunga pasar pada tanggal tersebut 11%. Nah, ini nanti nilai bangunannya, ini kan apa bangunan bonds-nya itu kan PT Senja tadi yang di akhir Desember 2018 nominalnya kan ada 200 juta. Terus periodenya ada 5 tahun karena dia annual. Terus coupon rate-nya ada 10% dan market rate-nya ada 9%. Waktu kita hitung ternyata
fair value bond di 31 Desember 2017, di 31 Desember 2017, nilainya ada 207, 779, 303 nih. Terus kita buat jurnal amortisasinya, karena ini cuma 5 tahun, jadi aku buat semuanya ya. Didapetin sampai di 31 Desember 2022, nilainya udah 200 juta nih. Nah, di tanggal 31 Desember 2018, di PT Pesona ini beli bonusnya PT Senja 50%-nya atas bonus ini. Berarti 200 juta dikali 50%, 100 juta. Periodenya berarti tinggal 4 kan, karena 2018, berarti kan masih ada 2019, 2020, 2021, 2022. Ini kan ada 1, 2, 3, 4. Masih ada 4 kali. Terus coupon rate-nya ada 10% sama, dan market rate-nya 11%. Sesuai dengan keterangan yang ada di soal. Nah, setelah kita cari, ternyata fair value bond di tanggal 31 Desember 2018 sebesar 96.897.554. Jadi yang ini kan ada, karena ini belum dibeli, jadi kan masih kosong kan. Nah, di sini nilainya segini. Terus kita cari dong buat ngitung untuk 2018, berarti kan yang kita akui istilahnya selisih yang terasnya tuh berapa? Karena di sini kan market rate-nya beda. Ini 9%, ini 11%. Berarti untuk tahun 2018 selisih interestnya didapat dari sini nih. Karena di annual berarti cuma 1. Meskipun ini ini kan untuk tahun 2019 berarti ya, maaf bukan 2018. Untuk tahun 2019 berarti selisih dari ini. Untuk ini nanti masih dikali 50%, karena ini kan atas seluruh kepemilikannya. Jadi nanti di itu aja petunjuk soalnya. Nah ini didapat. Terus ada informasinya, yaitu di 2017, 2018, 2019, lalu bersih PTP 150 juta, 180 juta, dan 200 juta. Terus dividennya PTP 80, 100, dan 120. Lalu bersih PTS 80, 100, 120, dan dividennya 50, 75, dan 80. Nah, pertama, kita tuh diminta membuat jurnal terkait dengan investasi dan pendapatan investasinya PT Pesona di tahun 2017. Jadi kan di 1 Januari 2017 itu kan ada pembelian investasi kan, berarti investment in Senja pada cash sebesar 540 juta. Terus untuk pembagian dividennya berarti kan cash pada investment in Senja ini didapat dari ini 50 juta dikalikan 90%, karena kepemilikannya tadi kan 90%. Terus untuk yang investment in Senja pada income from Senja ini jurnalnya aku jadiin satu ya, jadi aku ngitung keseluruhannya berapa, nah itu nanti aku jurnal jadi satu. Di sini net income PTS yang didapetin oleh PT Pesona, net income-nya ini kan 80 juta, dikali 90% berarti 72 juta. Terus amortisasi paten, tadi 30 juta, dibagi 6 kan ada 5 juta. 5 juta dikali 90% ada 4.500.000, karena dia under value, kita kurangi. Terus di sini ada loss on sales of building. Nah, karena dia itu downstream, maka kita nggak perlu alokasi ini, mana yang masuk ke PT Pesona dan mana yang masuk ke NCI. Masukin aja semuanya 15 juta di sini. Terus untuk yang profit realized dari building, ini didapat dari sini. 15 juta dibagi 7 dikali 4/12, karena dimulai dari September, Oktober, November, Desember. Ada 4 bulan. Nah, didapat nilainya segini. Maka, income from investment di tahun 2017 sebesar 81.785.714. Terus yang kedua,
Jurnal Investasi dan Pendapatan Investasi PT Pesona di tahun 2018. Berarti dividennya sama aja kayak tadi. 75 juta dikalikan 90%, hasilnya 67.500. Terus untuk yang income from senjanya, berarti net income-nya ini 100 juta dikali 90%, hasilnya 90 juta. Amortisasi patennya sama. Terus yang realized profit building-nya ini tadi, kalau ini 4 bulan, ini udah 1 tahun nih, berarti 15 juta dibagi 7, hasilnya 2.142.857. Terus ini kan 31 Desember ya, pembelian bonus ini. Jadi selisih interestnya kan belum ada. Yang ada tuh baru ini. Nah, ini tadi. Jadi tadi belum aku jelasin ya. Bonus payable di 31 Desember 2018 ini didapat dari sini. 31 Desember 2018 hasilnya 264.9440 dikali 40%, nilainya ada 103.239.720. Investment infonya ada 96.897.8554. Berarti kan ada selisih yang kita akui sebagai gain on constructive retirement of bonds payable sebesar 5.707.949. Nah, ini berarti kita jumlah income from senja yang kita dapetin di tahun 2018 sebesar 65.092 rupiah. Nah, untuk investasi dan pendapatan jurnalnya di 2019, untuk dividen ini berarti 80 juta dikali 90%. Terus untuk income from senja, net income-nya didapetin dari S ini kan 120 dikali 90%, hasilnya 108 juta. Amortisasi patennya sama aja, realized profit building-nya sama kayak yang ini. Dan ini untuk bonds yang tadi, realized profit tadi yang bonds tadi ini kan baru itu kan keseluruhan gain-nya. Nah, ini kita bagi nih. Kita alokasikan selisih interest yang didapetin tuh berapa? Berarti karena di upstream berarti dibagi juga dengan NCI ya. Jangan lupa. Bentar. Ini didapat dari 18,583,150 dikalikan 50% dikurangi dengan 10.658.731, selisihnya itu dikalikan 90%. Maka hasilnya 1.230.441. Nah, income from senja di tahun 2019 didapetin 126.702 rupiah. Yang terakhir, saldo investasi in senja 31 Desember 2019, karena dia tuh menggunakan metode ekuitas, berarti kan terpengaruh oleh kenaikan atau penurunan investment in senjanya. Nah, saldo awal investmentnya tadi di 2017 awal kan ada 540 juta. Terus kenaikan atau penurunan investment in senja di tahun 2017 ini didapat dari ini. Yang kita akui sebagai income, ini akan menambah ketakutannya dengan dividen yang dibagikan. Hasilnya ada 36.785.714, di tahun 2018 hasilnya ada 21.565.092, dan di tahun 2019 hasilnya ada 28.126.702. Maka kita total semuanya investment in senja di 31 Desember 2019 hasilnya ada 626.477.508 rupiah.